Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan lanjut video selanjutnya tentang menghafal Al-Quran dengan otak kanan. Sebelum kita bahas, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Yang kemarin kita di yang ketiga pilih tempat yang nyaman. Sekarang selanjutnya kita harus pilih waktu yang tepat. Memilih waktu saat menghafal Al-Quran juga memiliki peran yang sangat penting dan signifikan. Untuk itu carilah waktu kosong kita yang berbeda waktunya dengan orang lain. Sebab penting bagi kita untuk mengetahui waktu-waktu apa saja yang paling efektif dalam menghafalkan Al-Quran ataupun mengulang hafalan tersebut. Menurut penelitian, waktu yang paling baik untuk menghafalkan Al-Quran adalah 1 jam sebelum subuh dan 1 jam setelah sholat subuh. Hal ini dapat kita lihat dalam Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 78 yang mengatakan, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan bacalah Al-Quran di waktu fajar. Sesungguhnya bacaan Al-Quran di waktu fajar itu disaksikan oleh malaikat-malaikat." Selanjutnya, pilihlah guru ngaji. Seperti halnya ketika ingin berbisnis, tentunya kita akan mencari seorang mentor yang dapat membimbing kita agar lebih sukses. Begitu juga pada saat kita hendak menghafalkan Al-Quran, harus ada seorang guru ngaji yang membimbing kita menghafal Al-Quran. Peran guru ngaji inilah yang akan membantu kita untuk membenarkan bacaan Al-Quran. Mulai dari huruf-hurufnya, sifat-sifatnya, hukum tajwidnya, hingga kita akhirnya bisa membaca Al-Quran dengan tartil atau bacaan yang benar dan jelas. Dari kelima hal yang sudah kita bahas, sepakati dahulu sebelum kita mempersiapkan diri untuk melakukan program menghafalkan Al-Quran. Sepakat terhadap kelima hal ini akan memudahkan kita memilih kapan waktu yang tepat untuk memulai menghafalkan Al-Quran. Namun ada hal lain yang tak kalah penting untuk kita ingat, yaitu jangan ganti-ganti mushaf. Pada saat menghafal Al-Quran, usahakan untuk pilih satu mushaf yang akan digunakan untuk praktik menghafal Al-Quran. Sebab sekarang ini banyak sekali mushaf yang terbitkan oleh beberapa penerbit. Kami sarankan supaya perhatikan ketika menghafalkan Al-Quran selalu fokus dan tidak terpecah. Gunakanlah satu mushaf saja yang akan kita pakai sebagai standar hafalan. Cara mushaf yang cetakannya diawali pada tiap-tiap halaman permulaan ayat dan akhiri dengan akhir ayat. Ini untuk membantu kita mengingat dan berkonsentrasi terhadap halaman-halamannya ketika melakukan pengulangan bacaan hafalan ayat. Sebab jika kita menggunakan mushaf yang berbeda-beda akan mengacaukan ingatan kita dan membuyarkan hafal yang sudah dilakukan dan membuat kita menjadi tidak konsentrasi. Jika kita merasa nyaman menggunakan mushaf saku, pilihlah mushaf itu. Usahakan gunakan mushaf yang sama, baik ketika Anda hendak membaca atau menghafal Al-Quran. Mushaf saku akan memudahkan kita untuk melanjutkan hafalan atau mengulang hafalan lama di waktu luang, dimanapun kita berada. Hal ini juga akan membuat kita bersemangat untuk menghafalkannya kapanpun juga. Terus selanjutnya, tinggikan tekad dan niat menghafal Al-Quran. Hal ini sangat penting agar semangat kita tidak mudah kendur. Kemauan yang kuat akan mempengaruhi keinginan kita menghafalan dan memudahkan berkonsentrasi. Jangan sampai kita menghafal Al-Quran atas paksaan dari orang tua, karena hal itu akan membuat kita menjadi tidak nyaman dan merasa tertekan. Jika niat itu datang dari dalam diri kita, hal ini akan menjadi energi pendorong yang kuat bagi kita untuk bisa bertahan lama melakukan kegiatan menghafalkan Al-Quran hingga bisa khatam 30 juz, insya Allah. Jika niat itu datang dari dalam diri kita, hal ini akan menjadi energi pendorong yang kuat bagi kita. Selanjutnya, harus bersungguh-sungguh. Ketika niat dan tekad kita untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran sudah tertanam dalam hati dan diri kita, lakukanlah dengan kesungguhan menghafalkan Al-Quran. Dengan menghafal bersungguh-sungguh akan membantu kita untuk lancar dalam menghafalkan bacaan Al-Quran sesuai dengan target yang telah kita tetapkan di awal sebelum memulai menghafalkan Al-Quran. Selanjutnya, lakukan pengucapan yang benar. Gunakan satu buah mushaf yang menjadi standar petunjuk kita dalam menghafal. Hal yang tidak kalah penting, perhatikan pengucapan ayat demi ayat dengan kalimat yang benar.
Jika ada pengucapan yang salah, segerakan dikoreksi kalimat-kalimatnya sesuai dengan petunjuk guru ngaji yang mendampingi kita saat melakukan hafalan Al-Quran. Selanjutnya, lakukan hafalan yang bersambung. Pada saat melakukan hafalan ayat demi ayat, jika ayat tersebut sudah bisa kita hafal dan lancar, maka selanjutnya adalah membaca keseluruhan ayat tersebut bersambung dengan ayat sebelumnya. Setelah itu, lanjutkan dengan menghafal ayat-ayat berikutnya hingga selesai pada satu halaman mushaf. Jika kita sedang menghafal satu halaman, maka kita bisa kembali pada halaman sebelumnya sebelum melanjutkan pada halaman berikutnya. Tetapi simpanlah terlebih dahulu hafalan-hafalan ayat sebelumnya di memori jangka panjang pada pikiran kita. Selanjutnya, melakukan al-hifz atau menghafal. Sedikitnya Anda harus bisa menghafal satu halaman atau satu ayat dalam waktu yang Anda atur sendiri. Lama-kelamaan kita akan menghafal dengan teratur. Selanjutnya, melakukan murajaah atau pengulangan. Untuk memperlancar hafalan ayat-ayat, lakukan dengan murajaah, pengulangan sehingga kita hafal dan lancar saat membaca ayatnya. Pengulangan itu tujuannya untuk membuat hafalan menjadi lebih bagus dan lancar pada saat membacanya kembali secara keseluruhan. Kita bisa menerapkan hal-hal di atas untuk memudahkan proses menghafal Al-Quran. Selain persiapan seperti di atas, kita bisa mempersiapkan makanan-makanan yang baik untuk menunjang proses menghafal Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berpangku tangan begitu saja dalam menyambut takdir baik bagi dirinya? Meskipun semua yang terjadi pada kehidupan kita terjadi atas takdir Allah, tetapi Allah memerintahkan kepada kita untuk berusaha dan menempuh jalan-jalannya. Terus luruskan niat tulus. Seringkali kita jumpai banyak orang yang mengalami kesulitan dalam hafal Al-Quran. Tentu banyak penyebabnya, antara lain karena kesibukan di dalam pekerjaan, mencari lingkungan, mencari guru, dan masih banyak lagi hal yang menjadi faktor menghafal Al-Quran kita menjadi tidak berjalan dengan lancar. Tentunya sebagai seorang muslim kita sangat ingin bisa menjadi penghafal Al-Quran. Bukan begitu? Kita sangat ingin menjadi bagian dari keluarganya Allah dalam menjaga Al-Quran di dunia ini. Bukankah seperti itu yang kita inginkan? Sementara kita membaca tulisan ini, coba sambil direnungkan hal-hal di atas. Sudahkah kita tahu sebenarnya apa hal yang menjadi pemicu kesulitan meluangkan waktu bersama Al-Quran? Pekerjaan, atau apakah ada keinginan yang belum muncul? Semakin kita renungkan hal tersebut, semakin kita tahu faktornya. Setelah kita mengetahuinya, lalu bagaimana perasaan kita? Kami yakin penyesalan bukan? Ya, penyesalan karena terlalu disibukkan oleh pekerjaan atau belum munculnya keinginan untuk menjadi penghafal Al-Quran. Padahal sebagaimana kita ketahui semua bahwa penghafal Al-Quran adalah orang yang akan menempati lantai teratas di surganya. Bukankah begitu? Pengalaman kita tentu membuat kita mengetahui bahwa ternyata dua hal itulah yang membuat kita sampai detik ini belum bisa menghafalkan Al-Quran. Kita boleh melanjutkan membaca buku ini jika ingin mengetahui bagaimana agar kita bisa menghilangkan dua faktor tersebut dengan cara mengetuk pintu langit. Kita bisa curhat sama Sang Pencipta langit dan bumi ini. Dengan meneruskan membaca buku ini, sama saja dengan mempersiapkan diri kita untuk menjadi penghafal Al-Quran, insya Allah. Walaupun dengan berbagai macam kesibukan pekerjaan dunia yang menjadi kewajiban dalam kehidupan kita, kita menyadari kita mau membaca sejauh ini saja, artinya kita sudah tertarik dengan bagaimana cara mengetuk pintu langit. Curhat sama Pencipta langit dan bumi ini supaya bisa membantu kita dalam menghafalkan Al-Quran. Pernahkah kita mengetuk pintu langit, curhat sama Sang Pencipta langit dan bumi ini di sepertiga malam? Loh, bagaimana caranya mengetuk pintu langit? Mudah, hanya dengan niat tulus kita. Niat yang menjadikan kita sebagai penghafal Al-Quran. Niat yang akan menembus pintu langit. Kita minta sepertiga malam kita. Semudah itu, sekali lagi kami katakan, ya semudah itu. Kita ketuk pintu langit, luruskan niat hati. Coba kita bayangkan jika anak
Anda merengek meminta mainan kepada Anda, apa yang Anda lakukan jika rengekatnya itu terus-menerus dilakukan oleh anak Anda? Tentu kita akan memberikannya karena rasa cinta kita kepada anak, kan? Begitu juga Allah, semakin rengekkan kita dengan niat yang kuat dan kencang, maka semakin Allah memudahkan kita dalam melakukan menghafal Al-Quran. Yuk, kita tentu tahu bagaimana mudahnya bagi Allah jika menginginkan sesuatu, bukan? Allah hanya akan mengatakan kun jadilah, maka jadilah, kun fayakun. Semudah itu. Niat mengetuk pintu langit Allah. Bayangkan jika hal itu Anda lakukan setiap waktunya, kemudahan apa yang akan Anda dapatkan? Tentunya kita akan bisa mengatur waktu di tengah kesibukan kita, dan itu mendorong semangat yang luar biasa pada diri kita. Jika kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan, nah sekarang lakukanlah niat itu dengan itu dalam diri kita sebagai persiapan sebelum melakukan kegiatan menghafal Al-Quran. Mari mulai sekarang kita ketuk pintu langit supaya kita menjadi penghafal Al-Quran. Sekian, nanti pertemuan selanjutnya kita membahas prasangka adalah cerminan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.